Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian pernah dengar tidak tentang perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW? Jadi sebelum adanya Islam datang, masyarakat Arab itu masih jahiliyah atau sering disebut dengan politeis, dengan banyaknya berhala dan tradisi yang tidak sejalan dengan tauhid. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi dan dibesarkan keadaan sebagai anak yatim. Sejak masa itu, keadaan Arab sedikit demi sedikit mulai berubah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah SWT melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Dan dari situlah Nabi Muhammad SAW berdakwah karena perintah Allah SWT melalui wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam wahyu tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk iqra atau membaca dan menyampaikan pesan ilahi kepada manusia. Nabi juga terdorong oleh keprihatinan beliau terhadap kondisi masyarakat Arab saat itu dan yang penuh dengan kemusyrikan, kemaksiatan, dan ketidakadilan. Dakwah Nabi juga bertujuan untuk mengajak manusia untuk kembali ke jalan yang benar, ke jalan kepada tauhid, keimanan, dan akhlak mulia. Dan dari situlah Nabi Muhammad mulai berdakwah secara diam-diam kepada keluarga dan sahabatnya yang terdekat. Lalu Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka atau terang-terangan, akan tetapi mendapat penolakan keras dari kaum Quraisy yang merasa terancam dengan ajaran tauhid. Setelah 13 tahun lamanya dakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, dan membuat Piagam Madinah, membangun komunitas Islam yang lebih kuat dan mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Dan dari situlah Islam mulai meluas dan menjadi kekuatan politik dan sosial yang dominan di Jazirah Arab, bahkan hingga menjelang akhir hayat Rasulullah. Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan suku-suku Arab yang memperluas wilayah Islam melalui berbagai perjanjian dan peperangan yang strategis. Penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam, di mana Ka'bah dibersihkan dari berhala dan dijadikan tempat ibadah suci umat Islam. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Setelah menunaikan haji yang terakhir, beliau meninggalkan umat Islam dengan fondasi yang kuat, Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam hingga saat ini. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, misi kenabian berakhir dan tugas umat Islam adalah menjaga dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan share dan terus belajar sejarah Islam untuk menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.